Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana memanfaatkan radio digital di daerah yang blank spot GSM untuk aplikasi manajemen perkebunan. Nah, seperti kita ketahui ya, jadi kalau industri-industri perkebunan atau pertambangan yang areanya cukup luas, biasanya mereka ada di rural area ya, yang rata-rata daerahnya itu blank spot dari GSM. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi radio digital ya pada DMR system ya, digital mobile radio, itu banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Jadi selain DMR system itu punya fitur voice ya, juga punya SMS, GPS, dan data SCADA. Nah, biasanya voice dipergunakan untuk koordinasi ya jarak jauh di daerah-daerah rural ya, dengan area yang cukup luas, itu cukup efisien. Dan GPS track juga dimanfaatkan oleh mereka untuk safety system ya. Jadi ketika ada orang-orang yang butuh bantuan karena kecelakaan, maka dia akan cepat bisa ditolong ya, dan diketahui posisinya melalui dashboard yang ada di command center. Nah, selain itu ada aplikasi SMS. Nah, SMS ini sebetulnya jarang digunakan untuk koordinasi di daerah perkebunan. Tetapi aplikasi SMS ini bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi manajemen perkebunan ya. Jadi gini, kita bisa memanfaatkan fitur SMS itu yang paling mudah ya. Sebetulnya yang lebih canggih lagi kita memanfaatkan memang interface dari serial atau Ethernet-nya gitu. Nah, ini karena kalau areanya luas ya, kita memang di perkebunan itu sudah memegang handheld radio ya. Jadi kalau ditambahkan lagi buat input data ya, kayaknya lebih banyak yang dibawa, itu ribet ya. Jadi handheld radio yang biasa kita bawa kita manfaatkan sebagai input data. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur dari SMS ya. Jadi fitur SMS dari DMR system. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi setiap HT itu dia punya ID. Nah, nanti ID ini bisa dipakai input data. Jadi nanti dari siapa dia yang input. Misalkan kita akan membuat otomasi untuk pelaporan hasil panen ya. Nah, misalkan salah satu contoh adalah perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam sistem perkebunan kelapa sawit biasanya ada mandor ya, mandor yang biasanya dia mengawasi tempat penyimpanan hasil ya. Nah, mandor itu dia menggunakan HT yang ID-nya itu sudah unik ya, jadi dia punya ID sendiri. Lalu selanjutnya ada HT yang disimpan di truk yang mengangkut hasil panen ya. Nah, dia punya ID sendiri. Misalkan di sini truk 102 ya, terus si mandor 103, lalu di sini ada HT yang disimpan di industri, di pabrik ya, dengan ID 103. Dan ada manajer pabrik dengan ID HT-nya 104. Jadi cara kerja seperti ini. Ketika seorang mandor ini memantau setiap hari ke TPH ya, misalkan di TPH 1 ada hasilnya, dia bisa dilaporkan langsung melalui SMS ke sistem. Jadi maka sistem akan update secara real time. Lalu di sistem itu akan menginformasikan
ke pengangkut hasil, ke sopir truk bahwa ada di lokasi TPH yang harus diangkut. Nah, terus begitu dia angkut, dia harus input. Ketika dia input berarti sistem sudah ngupdate bahwa hasil panennya sudah diangkut ke truk, gitu ya, sudah ada di jalan. Nanti kalau sudah sampai ke pabrik, maka orang pabrik nginput bahwa truk ini dia sudah menerima barang dari truk yang bersangkutan. Nah, lalu nanti datanya divalidasi sama manajer. Nah, kira-kira kerjanya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana caranya radio HT bisa input data, mari kita lanjutkan ke simulasi input data dari radio HT. Baik rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah melihat simulasi bagaimana caranya input data melalui radio HT. Cara ini mungkin adalah alternatif ya untuk rekan-rekan kita yang berada di blank spot area dan ingin menggunakan otomasi manajemen perkebunan ya. Tapi tidak ada link IP network, maka kita bisa menggunakan radio digital ya. Yang radio digital itu bisa dibangun di mana saja ya. Dia bisa dibuat karena dia tuh bisa dibuat secara closed user group. Nah, tadi adalah contoh dari salah satu pekerjaan, mulai dari informasi dari hasil panen sampai ke diangkut ke pabrik. Jadi prosesnya bisa real time ya. Biasanya kalau di perkebunan itu informasi hari ini
nanti akan diketahui 2 hari berikutnya. 2 hari setelahnya baru kita akan tahu informasi bahwa berapa produksinya. Nah, ini hanya salah satu contoh untuk sebagian proses dari industri perkebunan yang mungkin rekan-rekan bisa mengembangkan untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Oke, saya kira cukup jelas. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.